Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pembelajaran Al-Quran Hadis KD 3.1 Hakikat Penciptaan Manusia, yaitu Madrasah Aliyah kelas 11. Pada kesempatan ini, pada pertemuan pertama ini, yang ingin kita sampaikan adalah tentang fase penciptaan manusia. Al-Quran Hadis kelas 11. Dalam fase penciptaan manusia, dalam pembelajaran ini itu mempunyai tujuan. Jadi setelah nanti kalian mendengarkan dan mengetahui materi ini, maka tujuan itulah yang akan kita capai. Tujuan yang pertama yaitu adalah satu, mengetahui Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 sebagai ayat fase penciptaan manusia, dan yang kedua mengerti kandungan ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan yang ketiga bisa menunjukkan dan menjelaskan urutan penciptaan manusia berdasarkan ayat. Jadi setelah kalian belajar tentang fase penciptaan manusia sesuai Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, nanti diharapkan kalian bisa menunjukkan dan menjelaskan urutan penciptaan manusia sesuai ayat. Dan yang gak kalah penting adalah tujuan yang keempat adalah mengakui kemukjizatan Al-Quran dan merefleksikannya dalam sikap yang menunjukkan Allah lah yang Maha Kuasa. Jadi inilah tujuan kita belajar tentang fase penciptaan manusia. Diharapkan nanti kalian semua paham tentang ini. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi. Sebelum masuk pada materi, saya jelaskan dulu peta konsep yang akan kita jalani supaya terarah, supaya kalian tahu yang minimal yang harus dipahami dalam pembelajaran ini apa. Yaitu fase penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Peta konsepnya yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kalian harus tahu yang mana ayatnya. Terus nanti juga kalian harus tahu penjelasan perkata dan terjemahan ayatnya. Itu juga penting. Yang gak kalah penting lagi adalah penjelasan kandungan ayat. Dan yang keempat, peta konsep yang keempat adalah kesimpulannya. Lanjut pada materi Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Perhatikan ayat ini dan dengarkan baik-baik, dan perhatikan warna merah-merah tersebut itu sebagai kata yang mempunyai penekanan tertentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah ayat 12-14 surat Al-Mu'minun. Perhatikan yang ditebal-tebali atau diwarnai merah. Di situ ada tin, nutfah, alaqah, mudghah, idhaman, lahman, akhar. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan perkata. Walaqad, dan sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, min sulalati min tin, dari saripati tanah. Tsumma, kemudian ja'alnahu, kami menjadikan nutfatan, air mani, fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam materi ini adalah kata-katanya. Yang selanjutnya ada kata-kata alaqah yang artinya sesuatu yang melekat, mudghah, segumpal daging, idhaman, tulang, fakasawna, kemudian kami bungkus, lahman, daging, ansya'nahu, kami menjadikan, khalqan akhar, makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Jadi perlu diperhatikan ya, untuk yang berwarna merah-merah itu adalah penekanan-penekannya
Ada tin, nutfah, alaqah, mudghah, idhoman, lahman. Dan artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian selanjutnya penjelasan kandungan ayat. Yang pertama adalah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bahwasanya manusia itu pertama kali diciptakan berasal dari tanah. Jadi penciptaan Adam pertama kali itu berasal dari tanah. Kemudian lagi setelah dari tanah, tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian dijadikan air mani. Setelah menjadi air mani, kemudian dijadikan lagi alaqah, sesuatu yang melekat. Jadi fase penciptaan manusia itu yang pertama adalah Adam itu langsung dari tanah. Kemudian anak turunnya Adam itu dimulai dari air mani. Air mani kemudian dijadikannya alaqah. Setelah air mani bertemu dengan indung telur di dalam rahim, nanti akan muncul yang istilah dalam Al-Qur'annya adalah alaqah. Setelah alaqah terjadi lagi yang namanya mudghah. Alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Mudghah berubah lagi menjadi idhoman, fakasawnal idhoma lahman. Setelah mudghah menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian mulai dari air mani, terus sudah itu menjadi sesuatu yang melekat, menjadi segumpal daging, menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Proses itu memakan beberapa waktu, beberapa hari dengan waktu-waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah sampai pada proses yang terakhir, yaitu tsumma ansha'nahu khalqan akhar, bayi dalam kandungan. Jadi inilah penjelasan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase-fase penciptaan manusia, yaitu mulai dari tanah, air mani, kemudian sesuatu yang melekat, segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, kemudian yang terakhir bayi dalam kandungan. Itu adalah fase penciptaan manusia sampai dalam rahim atau masih dalam kandungan. Tapi setelah itu manusia akan tumbuh mulai dari balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa, kemudian jadi orang tua, dan kemudian pada akhirnya menjadi kakek atau mungkin kalau yang perempuan jadi nenek-nenek. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dalam pembelajaran ini tentang fase penciptaan manusia adalah proses penciptaan manusia berasal dari yang pertama saripati tanah, lalu menjadi air mani dalam rahim, kemudian segumpal darah, setelah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, setelah menjadi segumpal daging lalu menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, dan yang terakhir menjadi janin dalam atau bayi dalam kandungan. Ya, itu saja. Nanti bisa dilanjutkan untuk bisa diskusi atau materi yang lain, atau nanti ada tanya jawab. Itu dulu. Ya, inilah sekilas tentang Quran Surat Al-Mu'min pertemuan pada kali ini. Jadi diingat-ingat, kita sudah belajar tentang fase penciptaan manusia sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun mulai ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian tujuannya tadi sudah disampaikan, supaya kalian tahu ayat Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Syukur-syukur nanti sampai pada tingkat hafal.
Terus tujuan yang selanjutnya, kalian harus bisa nanti ini bisa menjelaskan urutannya penciptaan manusia itu bagaimana sesuai ayat. Dan yang keempat, tujuannya tidak kalah penting, kita harus merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah lah yang maha pencipta, Allah lah yang maha kuasa, yang bisa menciptakan manusia sebegini rupanya dan dengan urutan yang begitu bagus dan yang begitu sangat jelas. Itu dulu, nanti dilanjutkan dengan diskusi, tapi pembelajaran ini saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.